Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Untuk video kali ini kita dapat pasien motor Mega Pro Primus ya. Nah, ya untuk penyakitnya untuk motor Mega Pro ini hilang apinya ya lur. Hilang api. Yang pertama hilang api, terus baterainya mudah ngedrop ya. Kita cek di bagian palak businya lepas, kita cek di kabel kuil, tes ya. Coba dulu video ya. Nah, ini enggak ada sama sekali ya lur, hilang ya. Oke, untuk penyakit yang seperti ini langsung saja kita cek di bagian spol dan kiprok ya, bagian pengecasan. Kita nanti fokusnya di bagian kiprok dan kabel spol. Oke, untuk pengecekan kita butuh alat seperti ini ya lur. Nah, ini ya, alat simple dan sederhana. Oke, ini untuk lebih mudah ya mengetahui bagian api ya, bagian api seperti ini cara menggunakannya ya. Oke, kita buka dulu untuk bagian kiproknya. Ini bagian kiproknya, coba deh. Nah, ini kita cek dulu untuk bagian kiprok ya. Kita cek untuk api dari spol yang masuk ke bagian kiprok terlebih dahulu ya. Untuk permasalahan motor Mega Pro yang hilang api, terutama kita cek terlebih dahulu untuk bagian api dari spol ke kiprok. Nanti kalau bagian api spol ke kiprok itu sudah bagus, sudah normal, ada apinya, terus nanti kita cek lagi dari kabel kiprok atau out kiprok ya, out kiprok yang warna kabelnya itu warna merah ini. Nah, kalau ini nanti ada, kita lanjut ke bagian CDI. Oke, untuk cara pengecekan bagian kabel spol ke kiprok, untuk bagian soket kiprok yang ini, nah, bagian ini harus terpasang seperti ini ya lur, harus terpasang seperti ini, jangan sampai dilepas cara pengecekannya ya. Harus terpasang, soket terpasang seperti ini, baru kita lakukan pengecekan. Kita fokus di bagian sini dulu ya lur. Nah, bagian sini dulu, bagian soket spolnya. Kita cek di bagian warna kabel warna kuning 2 ini ya. Nah, kita pastikan untuk kabel warna kuning ini apinya besarnya harus sama ya, harus sama, jangan sampai berbeda antara kabel yang kuning sebelah sini dan sebelah sini. Itu jangan sampai berbeda untuk voltnya ya. Coba engkol. Nah, kita colokan seperti ini, yang satu, yang satunya kita tempelkan ke bodi. Oke, lagi. Oke, ini ada apinya ya. Yuk. Nah, ini agak terang jadilah. Dah. Kita pindah yang satunya lagi, kabel yang kuning sebelahnya. Yuk. Oke, untuk voltnya kayaknya sama ya, ini terangnya sama untuk bagian lampunya ya. Kita lanjut ke bagian kiprok sini. Nah, kita lanjut ke kabel kiprok sebelah sini ya lur, untuk warna kuning juga yang 2 ini. Nah, kita cek. Kenapa kok kita lakukan pengecekan berurutan? Supaya mengetahui untuk pokok permasalahan, pokok penyakitnya ya lur. Nah, kita colokkan lagi seperti ini.
lalu yang satunya kita tempelkan ke bodi. Yuk. Oke, untuk kabel warna kuning yang satunya yang menuju ke kiprok bagus, nggak ada yang putus ya lur. Nah, kita satunya lagi pindah ya, kita tes lagi. Yuk. Oke, lagi. Oke, untuk kabel yang satunya bagus juga. Terus untuk langkah selanjutnya yang terakhir, kita cek untuk kabel out dari kiprok yang warnanya merah ini ya. Ini kabel ini jurusannya ke bagian pengecasan aki. Terus yang kedua ke kontak ya ini. Ini ada dua cabang untuk yang merah ini. Pengecasan dan ke kontak. Nah, kita cek dulu apakah kabel warna merah ini mengeluarkan api. Yuk. Oke, guys. Nah, jadi untuk bagian out dari kiprok ini bagus ya lur. Nah, sudah dipastikan kalau sudah seperti ini, bagian kiprok ini masih bagus, masih normal. Untuk pengecasan masih normal. Nah, kita lanjut ke bagian CDI. Dari kalau CDI ini kita fokusnya ke bagian kontak out kontak yang masuk ke bagian CDI. Kita buka CDI nya, nanti kita cek bagian api 12 volt ke CDI itu ada apinya atau enggak ya. Nah, kita cek nanti. Buka joknya buka. Nah, jadi kita lakukan pengecekan berurutan ya lur, supaya enggak baut 10 gini. Nah, baut 10 kanan kiri dilepas, supaya kita benar-benar tahu untuk pokok permasalahan kenapa kok di bagian kabel kuil hilang apinya ya. Oke, untuk seluruh pengecekan permasalahan untuk masalah bagian pengapian, terutama pengapian ini ya, pengapian itu yang harus kita periksa terlebih dahulu ya, bagian kabel sepul atau soket sepul ya. Soket sepul kalau untuk pengapian DC ya, dari sepul kita periksa, kita pastikan untuk kabel api itu ada. Terus kita naik lagi ke bagian kiprok, itu khusus DC ya. Terus bagian kiprok kita pastikan juga untuk kabel dari sepul ya, itu dipastikan ada apinya ya. Dari kabel sepul yang dua ini harus ada apinya. Kalau kita sudah pastikan ada apinya, kita lanjut untuk pengecekan bagian sepulnya dari out kabel warna merah. Ini outnya, kabel keluar dari kiprok. Nah, ini yang harus pokoknya ya, inti pokoknya harus dipastikan untuk kabel warna merah harus ada apinya ya. Karena untuk kelistrikan atau ya kelistrikan dan CDI itu bisa aktif, bisa mengeluarkan api, itu pokok permasalahan dari kabel merah ini. Kalau kabel merah ini nggak mengeluarkan api, sudah positif kiproknya mati ya lur. Nah, oke, untuk motor ini tadi kita belum untuk pengecekan kabel pengecasannya, lupa kita tes tadi ya. Nah, ini untuk kabel pengecasan kita tes lagi apakah kabel pengecasan itu ada apinya atau enggak ada ya. Kalau enggak ada apinya berarti kabelnya putus. Coba cek engkol. Nah, ini kita tes dulu ya. Yuk. Nah, ini berarti nggak ada apinya, berarti kabelnya ada yang putus ini lor. Makanya untuk baterainya ngedrop tadi ya.
Coba kita ulangi lagi untuk bagian out kiprok yang warna merah, kita cek. Coba. Nah, ini mengeluarkan api ya. Nah, ini mengeluarkan api, terus dibagi kabel kontak dan kabel pengecasan aki. Coba kita tes lagi. Takutnya ada kesalahan. Nah, ini memang nggak mengeluarkan api ya lur. Nah, untuk kabel pengecasan biasanya itu ada sekring ya lur, sekring baru dia masuk ke kabel bagian plus akinya ya. Nah, ini karena ini sudah motor udah tua ya, kabelnya udah keropos, mungkin dilangsungkan ini. Nah, ini lur kabelnya. Ini kabelnya ini kayaknya langsung ke kontak ini. Nih kabel nih ya, warna hitam ini. Nah, ini jurusannya. Nah, ini warna hitam, dia ke sini lur. Nah, berarti untuk motor Mega Pro yang ini kabel pengecasan itu dia ngambil ke kontak. Aduh. Oke, kita rubah saja ya. Kita rubah saja untuk pengapian ini. Kita ambilkan saja dulu dari sini ya. Nah, kita ambilkan dulu dari sini ya. Kita sementara jumper dulu ya. Dari untuk kabel pengecasan kita jumper terlebih dahulu ya. Untuk kabelnya kita langsungkan ke sini untuk pengecasan ya. Nanti kita rubah untuk kabel yang warna hitam dari kontak, nanti kita potong ya. Ya. Oke, masuk. Pak, kabel kuil keluar api nggak? Ntar, yuk coba yuk. Nah, yuk. Nah, ini mengeluarkan api ya lor. Nah, itu. Nah, jadi yang putus itu kabel pengecasan ya, kabel pengecasan yang disambung, dilangsungkan ya. Tadi untuk warna kabelnya yang warna hitam itu mungkin ada yang putus ya lur. Nah, ini setelah kita sambungkan dari kiprok, out kiprok, kita langsungkan ke kabel pengecasan, itu ada apinya. Coba mana Dil. Nah, sip. Ini tanpa pakai baterai dia hidup ya. Nah, makanya kalau pengen ada permasalahan untuk teman-teman motornya itu untuk pengapian DC, hidup motornya itu harus pakai baterai. Nah, itu saran saya dipastikan dulu untuk kabel spool itu harus bagus, ada apinya. Terus naik lagi ke kiprok, dipastikan untuk kabel outnya itu ada apinya ya. Terus masuk ke kontak, cek untuk bagian kontak yang bagian kabel bagian outnya itu biasanya dia nyambungnya ke CDI, terus dibagi lagi ke kayak sekring, klakson, speedo. Nah, itu biasanya kayak gitu. Nah, itu harus dicek, itu harus dipastikan ada apinya ya. Yang masuk ke CDI itu harus ada apinya. Kalau sudah ada apinya semua, pasti hidup motornya tanpa pakai baterai ya. Coba kita tes dulu. Kalau tadi ya sebelum kita sambungkan, hidupnya itu nggak mau digas, berebet ya lor, karena dia mengandalkan api dari baterai, makanya baterainya sampai suwak. Itu baru saya cas ya untuk baterainya. Nah, ini kita pasang dulu. Nah, untuk businya kita tes.
Jadi kalau untuk teman-teman, untuk motornya itu boros baterai ya, boros baterai itu harus dicek kayak tadi, kayak saya yang sudah saya jelaskan cara-caranya. Nah seperti itu ya lur. Coba hidupi engkol, gas. Ini tanpa kita pakai baterai ya lur. Nah kita nggak pakai baterai lagi. Nah cuman kita jumper saja di bagian sini. Coba digas, gas. Nah kalau tadi nggak mau, hidup cuman nggak bisa digas. Kalau digas mati ya, karena untuk api baterainya itu sudah lemah, udah mau ngedrop, jadi nggak mampu ya buat mengaktifkan di bagian CDA nya. Nah ini setelah kita cek, nggak taunya bagian kontak, seharusnya di bagian pengecasan itu ada apinya ya, ini tadi nggak ada ya, ada kabel yang putus. Nah, jadi untuk pengecekannya seperti ini ya, seperti itu juga supaya teman-teman nggak salah ganti alat, nanti hilang apinya diganti bagian spool. Nah, sebelum diperiksa dari akarnya udah langsung diganti. Nah itu takutnya nanti salah ini ya lur, salah ganti padahal nggak rusak itu. Nah gitu ya, kebanyakan salah tafsir. Oke lur, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.